Ya, saat kita mendapatkan uang, kadang justru malah uang itu kembali keluar ya. Contohnya misalkan nih, kita yang tadinya kekurangan dalam artian pas lagi butuh duit, terus kita mendapatkan uang dan akhirnya ternyata ada orang yang mungkin kita pikir, wah ini senasib, dan dirinya meminjam uang kepada kita, dan akhirnya apa? Uang yang kita dapatkan mau gak mau karena gak tega kita kasih ke orang tersebut, dan akhirnya kita merana lagi, kita akan pusing lagi dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di video kali ini kita pengen membahas kenapa saat kita udah mendapatkan uang itu bisa segera pergi dari kita, karena kita sebenarnya membutuhkan, tapi karena ada sebuah kesalahan dalam pemikiran kita, maka uang itu akan segera pergi lagi dan kita tidak memilikinya lagi, ataupun kalaupun kita memilikinya itu dalam jumlah yang lebih sedikit ya. Kenapa? Kita bagi. Nah, di sini kita ulas bareng ya, bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Di kali ini kita pengen membahas kenapa uang yang datang itu bisa pergi lagi, yang tadinya kita udah menunggunya lama mungkin ya. Terus tiba-tiba kita dapat uang dan gak berselang lama juga ternyata uang itu segera keluar dari kita dan tidak bersama kita lagi, dan tentu saja uang itu gak betah. Nah, ini kita diskusi bareng di sini ya. Di poin pertama, bagaimana pikiran kita tentang uang ya, sebenarnya udah kita singgung juga ya. Bagaimana pikiran kita tentang uang? Nah, uang ini sesuatu yang mudah atau uang ini sesuatu yang susah, atau kita menganggap uang ini adalah akar dari segala kejahatan atau apapun yang tentu saja konotasinya negatif ya. Atau ada prinsip ya, uang kan kita nggak ikut bikin tapi ikut punya. Ya, benar. Kita nggak ikut bikin. Kalau kita bikin, kita bakal ditangkap polisi dan kita bisa masuk penjara. Karena apa? Kita membuat uang palsu. Ketika kita sudah menganggap uang itu sesuatu yang susah, ya maka uang itu juga akan susah. Karena apa? Kita tidak terjalin komunikasi dengan uang. Kita tidak baik dengan uang. Dan kita menganggap bahwa uang itu adalah sesuatu yang mungkin nggak penting. Nah, saat kita menganggap uang itu nggak penting, maka uang itu responnya juga seperti itu. Dan tentu saja ini digerakkan oleh alam semesta, tentu saja atas izin Tuhan ya. Saat kita sudah melakukan pemikiran seperti itu, biasanya kita susah dapat uangnya, dan begitu dapat, perginya juga cepat, perginya nggak kerasa, dan itu menjadikan diri kita justru akan susah lagi. Karena apa? Dari awal kita sudah menanamkan bahwa uang itu susah. Saat kita udah menganggap seperti itu, gak salah dong kalau kita mendapatkan uang, terus akhirnya uang itu pergi lagi. Karena apa? Gak betah. Ya, gua udah dianggap susah, gua udah dianggap sesuatu yang kurang baik, dan menganggap ya bikin susah dalam kehidupan. Nah, dari situ uang juga gak akan kerasan dengan kita dan segera pergi. Apapun alasannya, apapun yang itu menjadi pedoman diri kita. Nah, jadi dirubah cara pikirnya. Uang itu adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Tentu saja adalah uang halal ya, tidak ngawur. Nanti ada orang berprinsip bahwa cari yang haram aja susah, gimana yang halal. Nah, kalau ada pemikiran seperti itu, biasanya itu malah justru akan jauh dari uang. Toh meskipun dapat uang dalam jumlah tertentu, mungkin lebih besar dari apa yang dia inginkan, itu gak bertahan lama, dan itu akan menjadi sebuah masalah dalam kehidupannya. Entah nanti akan terjadi konflik, entah nanti akan ya mungkin ditipu orang, dibawa kabur orang. Itu adalah sesuatu yang akan ditemui kalau kita punya prinsip seperti itu tadi. Lalu di poin kedua, nah di poin kedua ini saya sering menjumpai orang bilang bahwa gimana kalau ada orang yang dia butuh uang dan saya ini orangnya nggak tegaan, lalu kita kasih. Karena kata si ini, kalau kita bisa ngasih ke orang, terus kita bisa memberikan bantuan ke orang itu, maka kita adalah orang yang akan banyak pahalanya, atau kita adalah orang yang mulia. Ya benar, tapi ingat, jangan saat Anda kekurangan. Saat Anda kekurangan, Anda ingin dianggap mulia, atau Anda merasa, wah ini mulia banget nih kalau gue lakuin. Nah, itu otomatis apa? Sebenarnya Anda udah menjadi orang yang sombong.
Karena diri kita sendiri aja kekurangan kok. Terus kita merelakan itu untuk orang lain. Bukannya nggak boleh. Tapi diingat, diri kita ini bisa menjadi sebuah penghambat. Diri kita juga bisa menjadi sesuatu yang memberikan dorongan atau memberikan semangat. Nah, teman-teman tinggal rubah prinsipnya. Jangan asal mulia. Kita juga perlu yang namanya egois. Egois itu kita perlukan. Kalau kita tidak ada rasa egois yang mementingkan diri kita juga, maka kita hanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Dan itu kitanya yang rugi sendiri. Kalau Anda menderita, siapa yang merasakannya? Apakah orang lain? Apakah tetangga kita? Apakah ya mungkin teman kita? Enggak juga kan? Pasti diri kita sendiri. Nah, kita boleh membantu orang. Kita boleh memberikan sesuatu kepada orang. Tapi ingat, utamakan diri sendiri dulu. Karena apa? Saat diri kita ini sudah kita berikan yang terbaik, ya silakan kita mau berbagi nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk kita dianggap sebagai orang yang mulia, terus akhirnya kita susah sendiri, ya mending stop dulu ya. Perbaiki hidup kita dulu. Jadikan diri kita adalah orang yang berkelimpahan dulu. Jadikan diri kita orang yang maju dulu. Kadang gini, ada orang yang memang hidupnya hanya menjadi benalu kepada orang lain. Dia menjadi parasit yang dia numpang di sini dan dia mengambil keuntungan. Terus nanti di sini udah nggak bisa diisap lagi keuntungannya, dia akan pindah lagi dan menjatuhkan orang sebelumnya. Nah, ada orang yang prinsipnya seperti itu, dan saya yakin teman-teman di sini itu adalah orang-orang yang bijak, bukan orang-orang yang menjadi parasit. Karena apa? Itu sebenarnya adalah penyakit mental dan itu susah banget diobati. Karena apa? Perlu kesadaran diri dan itu perlu proses yang panjang juga. Lalu yang ketiga, kita salah dalam berdoa. Nah, salahnya di mana? Ya mungkin saya bilang salah karena ini versi saya sendiri ya. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang punya versi doa sendiri-sendiri, tapi ini versi saya dan ini sudah saya buktikan dengan apa yang menjadi pengalaman saya dan dari riset yang saya lakukan kepada teman-teman saya. Kita kadang berdoa itu minta untuk bermanfaat bagi banyak orang dan akhirnya dikabulkan. Apapun yang kita miliki atau apapun yang kita dapatkan akan mengalir kepada orang lain yang kita sendiri itu tidak pernah bisa menikmatinya. Karena ya udah, doa kita dikabulkan. Karena apa? Ya, kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah doakan diri sendiri dulu. Setelah kita mendoakan diri kita sendiri dulu, barulah nanti kalau kita mau menyalurkan apa yang menjadi keinginan kita untuk bermanfaat bagi orang lain, ya silakan. Tapi kebanyakan doa bermanfaat bagi orang lain. Karena apa ya? Tadi nyambung dengan poin kedua, biar kita merasa mulia atau kita dianggap mulia. Hindari itu. Ini mau diikuti silahkan, enggak juga silahkan ya. Kalau bertentangan dengan teman-teman ya maaf aja, ini versi saya yang saya bagikan aja ya. Jadi kita harus mendoakan diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Kadang kita terlalu banyak mendoakan orang lain dan melupakan diri kita sendiri. Dan ujungnya apa? Orang lain hidupnya bisa bahagia, orang lain bisa hidupnya dengan penuh kenikmatan yang ya mungkin kalau untuk pembenarannya, wah saya gak apa-apa hidup susah, tapi saya udah bantu banyak orang, saya udah begini begitu. Nah, hindari seperti itu, karena kalau prinsip kita begitu ya kita akan menderita selamanya. Apakah orang yang tadi kita utamakan untuk kita berikan yang namanya bantuan itu, dirinya itu akan membantu kita juga? Ya belum tentu. Biasanya karakter orang itu adalah dirinya pergi. 2 dari 10 teman Anda itu adalah yang menentukan masa depan Anda. Mungkin saat 10 itu yang 8 pergi, yang 2 ini masih ada. Tapi supportnya kita nggak tahu bagaimana. Karena apa? Biasanya banyak orang berkumpul dekat dengan kita itu karena ada maksud. Saat kita sudah tidak bisa dimanfaatkan, ya orang-orang itu akan pergi. Ini kita berbicara tentang ilmu karakter ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa wah nih gue mampu, banyak orang di ini, kita harus seleksi dulu orang-orangnya bagaimana karakternya. Terus saat kita dalam merintis sebuah perjalanan dulu dari nol mungkin ya, sampai sekarang posisi kita enak, posisi kita nyaman,
kita berkelimpahan. Siapa aja yang ada, utamakan dulu. Jangan orang yang tiba-tiba datang saat Anda udah ada di puncak ya. Itu mereka hanya memanfaatkan Anda. Mereka hanya mengambil keuntungan dari Anda. Dan kalaupun mereka bilang, ya aku orangnya setia kok, loyal kok, aku bakal nemeni kamu dalam segala kondisi. Itu bullshit ya, totally bullshit. Bohong besar. Karena apa? Saya banyak menemui orang seperti itu. Saat saya berjaya, semua orang muji. Terus dirinya selalu ada. Dan dirinya pun juga kemana-mana ngikut. Nah, akhirnya apa? Saat saya bangkrut, mereka pertama kali yang pergi. Dan menyisakan kata-kata yang menyakitkan tentu saja ya. Nah, dari situ kita ingat, ya sudah. Berarti ini bukan orang yang selalu ada. Kadang pun saat Anda susah, pasangan Anda pun mendepak Anda. Apalagi orang lain. Ya kan? Ya mungkin kalau ada yang punya pengalaman silahkan bagikan. Lalu di poin keempat adalah pikiran menarik hal yang serupa. Saat kita berpikiran bahwa wah iya ya susah gini ya, siapa tahu nanti kalau kita udah dapat rezeki kita bisa bantu orang juga yang mengalami hal seperti kita. Nah, pikiran itu akan menarik hal serupa karena ya kitanya pernah merasakan susah karena vibrasi kita udah kita pancarkan juga. Terus akhirnya ya sudah, kita akan menemukan orang yang benar-benar mengalami nasib yang sama dan kita akan berputar di situ terus. Kita akan ketemu orang-orang yang seperti itu terus. Maka kita harus merubah cara pandang kita. Ego kadang kita perlukan juga ya. Bukan kita jahat, tapi kita sayangi diri kita sendiri dulu. Kita bukan seorang superhero. Lalu di poin terakhir, poin kelima adalah kita tidak pernah mau merubah pikiran kita. Karena kita saklek atau kita kaku ya, itu kita tidak pernah mau merubah. Oh iya ya, kok mengalami seperti ini karena oh iya pikiranku begini. Nah, itu kita tidak pernah mau merubahnya. Kita merasa, alah itu kan kebetulan dan itu kan karena ya kita sedang ada aja kita bantu. Terus nanti kalau kita susah kita ada yang bantu. Prinsip yang lucu, prinsip yang keliru bagi saya ya, ingat ya. Nah, saat kita udah seperti itu, maka ya sudah, kita akan mendapatkan orang-orang yang serupa juga dengan prinsip kita dan kita dimanfaatkan. Sukses berkelimpahan.